سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid As-Salam yang dirahmati dan diberkahi Allah, alhamdulillah, di pagi hari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan waktu yang amat sangat mahal di bulan Ramadan ini, karena tidaklah waktu itu penuh berkah melainkan terkumpul keberkahan yang ada di waktu pagi dan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang kelima di bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia, di majelis yang insya Allah limpahkan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan tadi, insya Allah kita akan belajar bersama pada pagi hari ini, kurang lebih sekitar 1,5 jam, dengan tema sedikit mikir, ya, karena dari panitia minta temanya tentang warisan. Sebenarnya tema tentang warisan ini dulu pernah saya bawakan. Itu di awal-awal saya pulang dari Jakarta sekitar tahun 2018, artinya sudah cukup lama. Saya pikir sudah selesai semua, mungkin tinggal pertanyaan-pertanyaan saja. Ternyata kita akan ulang lagi, dan tidak ada masalah dengan itu, karena memang lagi-lagi ilmu ini kalau tidak diulang-ulang lupa. Yang baru disampaikan saja bisa lupa, apalagi yang sudah lama. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan buka pembahasan kita pada hari ini dengan satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di surat Al-Fajr ayat 19. Insyaallah ayat ini juga sering kita baca, bahkan sebagian dari kita mungkin sudah hafal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 19 ini Allah berfirman, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Allah katakan, dan kamu manusia ini memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan antara yang halal dan yang batil.
Jadi ini tentang makan harta warisan. Sebenarnya makan harta warisan tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau ada tercampur antara yang halal dengan yang batil. Apa maknanya yang halal, apa maknanya yang batil? Makna yang halal maknanya adalah ketika harta itu memang menjadi hak kita, sedangkan yang batil itu ketika harta atau bagian itu bukan menjadi hak kita, ya, maka itu bisa menjadikan apa yang kita makan jadinya sesuatu yang tercampur antara yang halal dengan yang batil. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, agak pelan saja kita belajar di sini. At-turath wa ta'kuluna at-turath, dan kalian memakan harta warisan. Makna at-turath di sini sebenarnya makna umum, bukan hanya menyangkut warisan peninggalan dari orang yang meninggal kepada yang hidup. Tapi at-turath atau harta yang Allah wariskan di sini, ya, itu maknanya kalau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau khusus tafsir Juz Amma, beliau maknakan at-turath yaitu harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya. Jadi harta yang kita miliki saat ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Baik itu diwariskan dari orang yang meninggal, itu warisannya, atau dari jual beli, ya, maknanya kita jual beli, kita dapat harta, atau dari bekerja, kita bekerja dapat gaji, dapat upah, atau keluar dari rumah mengais rezeki dengan mencari rerumputan, ya, maknanya kita produksi kali ini, ya, dan kayu bakar atau yang lainnya, ya. Warisan adalah yang diwariskan oleh manusia atau yang Allah wariskan kepada seorang insan berupa harta, ya. Dan anak-anak Adam, maksudnya manusia kita semua di sini, memakannya dengan berlebihan, ya. Artinya urusan makan pun itu juga tidak boleh berlebihan, ya. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, jadi ini tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkait bagaimana seharusnya kita bersikap tentang harta ini. Harta pemberian Allah, harta bisa didapatkan dengan berbagai macam cara, ya. Dan yang terpenting jangan sampai harta kita tercampur baur antara yang halal dengan yang batil. Makanya dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW, beliau mewanti-wanti kita tentang akan datangnya zaman, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang satu zaman ketika seseorang sudah tidak peduli lagi min aina akhadal mal, dari mana dia dapatkan harta itu, am min halalin, apakah dari cara yang halal,
amin haramin atau dari cara yang haram. Ya. Jadi sayati maknanya akan datang. Nabi sabdakan sekitar 1400-an tahun yang lalu. Sayati artinya akan datang. Tinggal kemudian kita kira-kira. Setelah Nabi kita Muhammad SAW sabdakan itu, kira-kira zaman seperti itu datangnya kapan? Apakah belum datang? Apakah sudah lewat? Apakah masih kita rasakan? Kira-kira masih kita rasakan. Ya. Belum lama kita digegerkan kemarin. Bagaimana orang yang punya gaji berapa? Saya juga nggak ngecek. Intinya nggak mungkin gajinya kecil. Ya. Berapa gajinya? 1,2 gajinya. Gaji per bulan. 1,5 yang direktur. Per bulan. Per bulan. Iya. Per bulan. Saya bangun pondok untuk 3 kelas, 3 lantai itu tidak sampai 1 M. Bisa jadi buat 80 santri bisa gerak 3 tahun baru selesai. Tidak sampai 1 M. Ya. Tapi kemudian lagi-lagi kita lihat, ya, tidak masuk akal bagi kita yang memang tidak menghadapi situasi tersebut. Ketika orang yang sebenarnya sudah punya banyak, kita anggap wis duwe akeh kok sih. Tapi ternyata kalau kita cek juga, Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau dunia pendidikan kita saat ini, itu perilaku korupsi itu mulai atas sampai di dalam tanah. Ya betul. Kami meskipun di pesantren ini tidak punya tidak mengurusi untuk yang formalnya, tapi kami sering ngobrol dengan beberapa kepala sekolah terkait bagaimana sih pendanaan sekolah. Apakah benar 100% dari atas yang bawah menerima 100% misalnya? Ternyata beberapa kali orang yang cerita ke saya 30% keluar sudah lolos. Artinya zaman kita saat ini di semua lini potensi untuk makan, untuk tercampur hartanya antara yang halal dengan yang batil ini cukup besar. Ya. Maka ketika kita dapat kabar misal ada pejabat yang berbuat korupsi seperti itu, maka kita juga jangan hanya fokus ke sana, tapi fokus ke diri kita. Jangan sampai terus kita ternyata berbuat hal yang sama. Maka mulai dicek posisi kita saat ini di mana. Apakah kita berpotensi memakan harta yang bukan milik kita? Ya, karena potensi di mana saja ada. Ya, maka penting bagi kita untuk membersihkan hartanya. Maka ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sekedar mukaddimah saja. Bagaimana urusan harta ini harus benar-benar kita perhatikan. Termasuk kita harus banyak-banyak berpesan kepada
menjaga terkait apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka makan, apa yang mereka berikan kepada keluarganya, ya. Dan khusus terkait harta yang sifatnya ini warisan, pemberian dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Sebelum masuk ke sana, ya, semua ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang warisan ini, mohon maaf belum sempat mengubah, ya. Sebab turunnya ayat-ayat terkait warisan itu diantara riwayat yang disampaikan dalam tafsir Al-Qurtubi itu adalah kisah dari suami dari Sa'ad bin Rabi'ah ketika beliau mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sa'ad suami saya dia meninggal dan meninggalkan bintaini, dua anak perempuan, wa akhahu, dan dia punya satu saudara laki-laki. Fa'amada akhuhu faqabada ma taraka Sa'ad. Akan tetapi semua harta yang ditinggalkan oleh suami saya semuanya dikuasai oleh saudara laki-laki. Ya. Jadi ada keluarga nih, suami istri, dua anak perempuan. Si suami wafat karena berperang di jalan Allah, syahid. Tapi semua hartanya yang dimiliki oleh si suami yang syahid ini itu dikuasai, dipegang oleh saudara laki-laki. Iya, saudara laki-laki dari suaminya. Artinya istrinya ngadu sama Nabi, wahai Nabi, ini suami saya wafat, kami tidak punya apa-apa nih. Duit suami saya dibawa sama saudaranya, sedangkan suami saya ini dia punya anak perempuan dua, termasuk saya istrinya, maksudnya seperti itu. Ya. Wa innama tunkahun nisa'u ala amwalihim. Bahkan perempuan ini nambah argumen, ya, meskipun ini sebagai tambahan saja, bahwa perempuan itu dia dinikahi juga karena hartanya, ya. Artinya perempuan ini kalau dia mau nikah juga butuh apa? Butuh uang. Akan tapi Nabi kemudian tidak langsung menjawab pertanyaan si ibu ini, sampai kemudian ya namanya ibu-ibu ya, ketika tanya kok nggak dijawab, kira-kira ngapain? Tanya lagi. Ya, tanya lagi. Tanya terus. Padahal Nabi kira-kira ngapain? Nabi kira-kira ngapain? Cari siapa? Artinya laki-laki kalau ditanya pertanyaan tuh mikir dulu. Jangan kok kemudian ditanya terus Langsung jawab. tolong langsung jawab cepat. Nabi seperti itu. Kelasnya Nabi. Ada perempuan tanya sama Nabi. Nabi masih mikir. Karena Nabi apa? Nabi nunggu wahyu dari Allah. Tapi kalau suami jenengan
Kalau dia jawabnya saya masih nunggu gitu. Jangan ngaku nabi. Ya. Tapi setiap pertanyaan yang masuk kepada Nabi, ketika itu kemudian belum dapat jawaban dari Allah, Nabi tidak berani untuk kasih jawaban. Ya. Maka kemudian Nabi SAW ketika sudah ditanya, didesak seperti itu, Nabi kemudian perintahkan untuk panggil si saudara laki-lakinya almarhum. Ya. Maka Nabi katakan idfa' ila ibnati al-thulutsain. Berikan kepada dua anak perempuannya 2/3 bagian. Wa ila imraati al-thuluts, dan kepada istrinya 1/8. Walaka ma baqiya, dan bagimu sisanya boleh. Ya. Jadi ini kondisinya ahli warisnya ini istri perempuan 1, anak perempuan 2, saudara laki-laki almarhum 1. Ternyata saudaranya almarhum dapat bagian. Dapat? Ya. Itu kemudian di antara kisah bagaimana Nabi dicurhati masalah warisan. Makanya kalau tanya warisan jangan harapkan dapat jawaban cepat. Beberapa kali ada orang yang konsultasi, apalagi kalau yang lewat telepon, orangnya langsung nanya bagiannya berapa Ustaz? Tidak gitu mainnya. Saya interogasi dulu gitu. Iya. Karena kadang orang tanya itu dia hanya ceritakan sebagian, sementara sebagiannya tidak disampaikan, dan itu berbahaya. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian diantara penjelasan bahwa pembagian warisan ini, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu Allah sendiri yang kemudian bagi hitungannya. Dan bahkan di zaman Nabi pun Nabi sendiri sudah pastikan jawabannya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang warisan, biar tidak salah paham, ini saya ulang lagi, tidak tahu itu pernah saya sampaikan di sini. Ada perbedaan yang sangat mendasar terkait hibah, wasiat, dan warisan. Saya sampaikan di sini di awal karena khawatirnya ketika saya sudah bahas sampai belakang ternyata banyak yang tidak bisa membedakan mana hibah, mana wasiat, mana waris. Akhirnya kecampur. Ya. Secara ringkas, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hibah ini bahasa agama. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hadiah. Akadnya ketika pemilik harta masih hidup, serah terimanya ketika masih hidup. Yang menerima hibahnya boleh siapa saja. Nilai dari hibah itu boleh berapa saja. Hukum memberikan hibah itu sunnah, karena saling memberikan hadiah itu sunnah. Adapun pelaksanaan hibah itu wajib. Maknanya ketika sudah dihibahkan, dihadiahkan, jangan kemudian ditarik lagi. Ya, ibu-ibu kemudian sudah ngasih hadiah ke temennya, ada jilbab, bisa dipakai pengajian ya, iya. Pakai pengajian. Ternyata nyampe tempat pengajian diminta lagi. Ya, ya meskipun itu cerita khayalan saja ya. Tapi intinya sesuatu yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, adapun wasiat.
wasiat ini akadnya ketika masih hidup, serah terimanya setelah wafat. Karena kalau serah terimanya masih hidup jadinya apa? Hibah. Nah itu ya. Yang boleh menerima wasiat selain ahli waris. Makanya tidak boleh berwasiat kepada anak-anak. Anak-anak dikasih wasiat, kasih langsung sekarang, nah, gitu ya. Itu kalau wasiatnya sebagai anak-anak kayak gitu. Sukanya nagih ke orang tuanya. Nilai dari wasiat itu maksimal 1/3, hukumnya sunnah, pelaksanaannya juga wajib. Ya, sedangkan yang akan kita bahas ini tentang warisan yang akadnya terjadi setelah wafat. Maknanya tidak ada pembagian warisan ketika yang punya harta masih hidup. Makanya ketika anak panjenengan datang ke rumah, "Mak, minta warisanku dong." Berarti nak mau? Nggak mau, Mak. Karena warisan itu nunggu mati. Ya. Serah terimanya pun setelah wafat, yang boleh menerima hanya ahli waris. Nilainya sudah ada hitungannya sesuai faraid. Sudah ada hitungannya. Bahkan ketika seseorang baru meninggal, ibaratnya kalau misalnya di rumah sakit itu dia ICU, masih ada detak jantungnya. Ketika detak jantung pertama terakhir, gitu kan, itu hitungan waris sudah keluar. Iya. Anaknya langsung dapat WA masuk gitu ya, kayak pesan apa gitu ya. Itu warisan kalian itu. Ibu sudah meninggal, warisannya segini. Gitu. Saking sudah pastinya hitungan waris itu. Ya. Dan hukum memberikan waris ini wajib. Beda dengan hibah, beda dengan wasiat. Maknanya jenengan tidak menghibahkan harta jenengan boleh, tidak mau wasiatkan hartanya boleh. Tapi kalau ada bahasa saya tidak akan mewariskan harta saya kepada ahli waris saya, itu sudah nantang siapa? Nantang Allah. Ya. Siapa yang ditantang? Allah itu yang ditantang. Ya. Karena hukumnya wajib. Adapun pelaksanaannya ya jelas pelaksanaannya wajib. Ya. Maka jawab rahimahullah. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan dulu sebelum jalan. Jelas bisa dibedakan ya. Hibah, wasiat, waris ya. Allah. Rumah ini untuk itu ya Ustadz ya. Terus kemudian di tengah perjalanan sekian tahun, kemudian si ibu ini bilang gini, seakan omahe sing cilik iki tak tambahno iki, sing omah gede iki tak parno wong loro. Berarti merubah merubah pembagian dari suami kayak gitu Ustadz. Itu gimana? Oke. Jadi penting, ini termasuk pelajaran buat kita sebagai orang tua. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan permasalahan kepada anak-anak kita. Kadang niat kita baik tuh, pengen kita bagi biar nanti nggak gegeran ketika kita sudah wafat. Niatnya baik, insya Allah niatnya baik. Tinggal caranya harus tepat, itu saja. Ya, kalau panjenengan pengen bagikan hartanya seperti tadi itu, bagi ini, buat ini, buat ini, buat ini, maka pastikan yang pertama, kalau yang jenengan kasih bagian itu ahli waris, pastikan bahwasannya itu akadnya hibah, bukan terus ngomong ke anaknya, ini
nanti kalau ibu wafat nih ya, rumah ini buat anak pertama, mobil ini buat anak kedua, perusahaan buat anak ketiga. Nah, itu keliru. Itu akan jadi masalah. Dan yang diruweti nanti ustadznya. Loh, masa bisa ustadznya nanti tanya? Coba tanya ulang sama ibunya ini ngasih. Tidak bisa. Ya, maka pentingnya ya. Artinya kalau kemudian itu ada orang tua yang punya inisiatif seperti itu, coba di-cross-check ulang mumpung masih hidup. Tanya tuh maksudnya, Bu, maksudnya ibu ini mau bagi sekarang. Artinya rumah itu sudah milik anaknya. Atau ibu masih nunggu, maksudnya pindah kepemilikannya itu nunggu ibu wafat dulu. Nah, itu ditanyakan. Ya. Kalau misalnya pindahnya sekarang bahasanya kepemilikan itu, maka jatuhnya hibah. Maka tidak boleh diotak-atik. Karena sudah pindah. Dengan kemudian HP-nya semua HP jamaah dikasihkan ke Ustaz semua, misalnya gitu ya. Terus pas Ustaz mau pulang, Ustaz HP-nya tapi tolong kembalikan, misalnya gitu. Tidak bisa, sudah jangan kasihkan kan gitu. Beda lagi kalau misalnya ya kita mau berwasiat nih, punya cita-cita nih. Ibunya ini punya cita-cita, ya Allah, harta saya banyak, saya ingin nyumbang masjid As-Salam nih ya. Tapi jatuhnya bukan hibah, wasiat ya. Nah, nanti kalau ibu tidak ada ya, kasihlah masjid As-Salam ini 20% dari harta peninggalannya ibu nih. Oh siap nih, bisa gitu. Ternyata 10 tahun ibunya masih hidup, anak-anaknya pada kekurangan ekonomi semua tuh. Akhirnya diubah tuh wasiat. Waduh, kebanyakan ini kayaknya anak-anak saya butuh buat As-Salam 5% saja. Tidak apa-apa. Selagi dia masih hidup. Ya. Karena belum serah terima. Ya. Maka ketika seseorang ngasih kepada orang lain, tanyakan ulang terus. Ini akadnya hibah, kasih sekarang apa nunggu wafat? Ya, maka kalau kasihnya sekarang tidak boleh lagi diotak-atik, siapapun tidak boleh diotak-atik karena sudah pindah kepemilikan. Adapun misalnya ternyata ya ini misal rumah satu-satunya dikasihkan ke anak pertama misalnya, hibah ini hibah sudah milik ya. Tapi ibu selama itu masih ingin di sini. Misalnya gitu. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh kalau anaknya ngizin. Izinkan. Kalau anaknya enggak ngizinkan, ya enggak boleh. Lalu kan sudah punya siapa? Kalau anaknya soleh-soleha, insya Allah dia. Ya. Makanya ketika hibah juga harus hati-hati. Jangan terlalu baik misalnya kasih hibah ternyata diusir sama anaknya. Begini jadinya. Ya, gitu ya. Jelas ya terkait hibah, wasiat sama waris ya. Iya sudah. Ini boleh ya langsung tanya jawab enggak apa-apa ya. Ya pelan saja daripada nanti saya jalan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait penjelasan yang terakhir tadi Ustaz, itu kasusnya itu kan sebelum Bapak meninggal itu kan sudah berbincang-bincang. Jadi saya itu kan 2 bersaudara. Terus waktu itu Bapak sama Ibu bilang nanti rumah ini untuk kalian berdua karena memang anaknya perempuan semua. Ya, kalau tidak disampaikan di awal nanti kan ada yang menghabiskan, maksudnya ada jatah yang lainnya gitu kan. Terus itu dibilang ini untuk kalian berdua, nanti untuk pembagiannya diserahkan kita gitu. Itu apakah termasuk hibah ataukah
karena memang ibu juga apa ya, memang pada waktu itu bapak bilang selama memang mereka masih hidup ya masih tinggal di situ gitu. Ya cuma kan orang tua itu masih kayak misalkan depan mau dibangun itu juga kayak kok nggak izin kayak gitu, ini jadinya bingung gitu. Jadi kisahnya hampir mirip sama tadi hadisnya. 2 anak perempuan, 1 istri ditinggal sama suaminya. Maka kalimat dari bapak itu tadi yang harus lagi-lagi dicek ulang. Tapi kita ngecek ulang kan nggak bisa, iya kan? Akhirnya ustadz yang suruh mikir tuh, waduh gimana? Ustadz juga nggak bisa bangunkan kan gitu. Ya, maka coba kemudian dipikirkan ulang. Nanti rumah ini buat kalian berdua. Bahasa nanti itu. Nanti itu nunggu ketika wafat, apa maksudnya nanti itu besok apa kapan kan gitu. Ya. Kalau kemudian tidak nunggu si suaminya wafat, ya, maka rumah itu akad geser ke anak-anaknya, akad apa? Hibah, kasih hadiah. Artinya ketika bapaknya wafat, rumah itu tidak termasuk warisan. Ya, ini penting. Ya, beberapa kesalahan dan beberapa konsultasi yang masuk biasanya itu orang tua ngasih rumah ke anaknya, tapi akadnya juga nggak jelas. Ya, nggak jelas. Saya pernah dapat konsultasi ini juga agak gimana ya. Jadi ada orang tua yang ngasih pengelolaan toko emas. Jadi kan bisa bayangkan toko emas kan nggak mungkin 2 gram, 3 gram. Nggak mungkin kan segitu. Ya, itu kemudian dikelolakan kepada anak yang pertama. Ya, dikelolakan kepada anak Qadarullah, ternyata yang wafat itu anaknya dulu. Yang wafat anaknya dulu. Si orang tua dulu bahasanya, kalau bahasa dari orang tua bilang, saya hanya suruh, saya perintahkan dia untuk mengelola saja Ustaz, bukan saya kasih. Tapi istrinya dengan posisi kalau dari orang tuanya berarti menantunya, itu nganggapnya dulu dikasih sama orang tua. Akhirnya jadi masalah. Yang pusing siapa? Ustaz. Lah tanyanya ketika sudah wafat. Kalau tanyanya sebelum bisa saya luruskan kan gitu. Makanya tanya jangan nunggu kena masalah. Kena masalah baru buka Quran. Oh, jawabannya di Quran ini. Ya, pas waktu luang nggak mau baca Quran nanti itu kita. Ya. Maka dalam posisi seperti itu, Bu, jenengan cek ulang memang benar-benar. Ya. Itu maksud dari orang tua kira-kira nunggu orang tuanya wafat atau seketika itu memang jadi milik panjenengan. Ya. Itu penting dan itu butuh musyawarah dengan ahli waris yang lain. Karena khawatirnya nanti ada harta yang sebenarnya ada haknya orang lain kemudian masuk ke saku kita. Nah, itu gitu ya. Ini masih terkait ini loh, perbedaan ini dulu ya. Yang belum ngerti apakah ini hibah, wasiat, warisan, monggo ditanyakan. Jangan tanya masalah dulu, nanti kejauhan dulu. Ya, monggo. Ini terkait 3 ini. Ya, tiga istilah ini kalau ada yang belum difahami, monggo ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini ada kejadian. Saya tanya dulu, apakah ketika memberikan wasiat itu harus ada saksi? Karena ada kejadian masing-masing putra, misalnya diberi rumah, ini nanti rumahnya buat kamu. Ternyata ketika orang tuanya meninggal, masing-masing anak, ada 3 anak ini mengaku diberi
wasiat bahwa rumah ini untuk dia. Jadi ada 3 orang yang mengaku. Nah ini bagaimana? Lagi-lagi kita nggak bisa ngecek ya. Yang pusing siapa? Dan saya tidak mau yang pusing. Karena saya tidak dapat bagian kan. Dapat bagian tak pikir juga. Ya, lagi-lagi ya. Untuk wasiat itu memang sebenarnya ya, kalau untuk memperkuat legalitas wasiat memang sebaiknya itu ada saksi dan semua ahli waris tahu dalam artian ya tanda tangan di situ. Ketika orang tua itu berwasiat kepada anak-anak, jadi ketika masih hidup nih, misal kemudian kita mau berwasiat kepada anak-anak kita, ya. Nah ini ayah punya wasiat, kalau ayah wafat kasih tuh 20% buat Masjid As-Salam. Suruh kumpul semua tanda tangan. Semua ahli waris tambah kemudian nanti mungkin pengurus Masjid As-Salam. Wah gitu ya. Artinya kalau wafat masing-masing ahli waris punya salinannya, pengurus masjid punya salinannya. Pengurus masjid ingatkan kepada ahli waris, ini dulu orang tua kalian juga jadi saksi bahwasanya ketika nanti wafat itu sudah berwasiat untuk 20% dikasihkan ke masjid. Nah itu kan lebih enak daripada akhirnya satu bilang wasiatin nang aku, wasiatin wasiat bener nih, enggak wasiat terus. Ya, makanya kemudian untuk wasiat lagi-lagi lebih baik dan lebih dianjurkan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Sama juga ketika kita mau pergian jauh dulu. Di antara adab ketika mau safar bepergian jauh, ada yang mau umroh, ada yang mau haji misalnya, itu salah satu anjurannya apa? Nulis wasiat tuh. Kalau nanti saya wafat, ini anak-anak saya ini harus seperti apa, harta yang saya tinggalkan ini harus diapain, kasih tuh tulisan. Biar kemudian saudara atau kemudian keluarga yang ditinggalkan nggak bingung, kira-kira bapak atau ibu ini ridho nih bagi ini ya Allah, akhirnya bingung. Tapi kalau sudah kita tuliskan wasiatnya, misalnya nanti kalau saya wafat konsultasi sama ustadz pembagiannya, nah sudah selesai itu. Ya, beres itu insya Allah. Ya. Tapi kalau kemudian kita safar jauh, umroh, haji, kok kemudian nggak nulis wasiat sama sekali dan kita nggak balik tuh, ya, itu nanti yang jadi beban lagi-lagi ustadz. Ya, terus ustadznya namanya sopo. Ya gitu nggih. Jadi kalau terkait wasiat kepada masing-masing itu seharusnya dituliskan di kertas saja. Kalau zaman sekarang notaris. Iya. Kalau jangan nggak percaya dengan orang-orang biasa, tulisan biasa, notaris. Dan orang tua tahu kok. Tipikal anaknya orang tua tahu. Oh ini orang tua anak saya misalnya ada yang potensi untuk bikin kerusuhan ini. Notariskan saja. Ya. Itu bisa ubah. Mau terkait ini dulu, hibah, wasiat sama waris. Apakah ini masuk waris, apakah masuk wasiat, apakah masuk hibah? Ada. Oh, yang mana dulu? Banyak sekali. Dari tadi. Makanya saya agak ragu 15 menit. Dari tadi Ustaz. Dari tadi mau. Itu. Panitia mau. Itu Ustaz. Mana dulu? Saya juga. Oh ini. Panitia depan bilangnya yang baris depan belum kebagian. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menekankan yang Ustadz tadi katakan bahwa wasiat itu harus
sebaiknya dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya belum sampai tertulis dan yang mewasiatkan itu sudah meninggal, itu apakah wasiat itu masih berlangsung atau bagaimana, Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Jadi dalam agama kita, ucapan itu sudah menjadi satu akad. Sedangkan tulisan hanya untuk memperluas. Ya, ibarat orang akad nikah. Akad nikah itu dianggap sah ketika diucapkan, apakah tidak tanda tangan? Ketika diucapkan apa tanda tangan? Benar? Sah ini, ya. Ternyata buku nikahnya kebanjiran. Belum sempat tanda. Mana ini sudah salah belum? Tunggu surat dulu, nggak boleh. Tidak, ya. Jadi wasiat itu sebenarnya sudah jatuh ketika seseorang sudah mengucapkan doa. Walaupun mungkin bahasanya tidak ada saksi dan tidak ada tertulis, tapi memang rawan untuk apa? Rawan untuk apa? Ya. Makanya emak saya almarhum itu, saya masih pegang surat wasiatnya. Itu nulis, emak saya tidak bisa ngetik, SD, lulusan SD, emak saya itu nulis di kertas buku, punya buku, ditulis pakai tulisan Latin zaman dulu orang dulu. Saya baca juga agak sulit tapi kebaca. Tapi itu kemudian yang kita tunjukkan ke saudara-saudara, ini buku kita berkasih. Ya. Kalau kemudian sudah disadari seperti itu, maka segera kumpulkan ahli waris, bikin tuh. Ini wasiat orang tua kita, segera tanda tangan. Kenapa? Kalau nanti ditunda nunggu waktu lama, bisa jadi ada sebagian yang punya pikiran lain. Ya. Ketika baru wafat mungkin sesama saudara ini saling menguatkan. Tapi kalau sudah agak lama, sesama saudara saling memikirkan diri sendiri. Mana yang bisa dibasahi ini kan? Ya. Maka ketika disadari misalnya ada wasiat yang kemudian disampaikan orang tua dan kita yakini itu kebenarannya dan belum tertulis, segera diselesaikan, maknanya segera dituliskan saja, dipanggilkan kemudian ahli warisnya, semua tahu dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah kemudian jalan yang lebih baik ke depan. Itu mungkin insya Allah. Dalam ini materinya cuma 15 menit tadi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengarkan wasiat itu hanya sepertiga dari harta gitu ya Ustaz. Ya. Nah itu kan berarti kita mewasiatkan hanya yang di luar dari waris ya Ustaz. Apakah begitu? Ya. Nah kalau seperti itu kan berarti kalau kita mengatur dalam kita buat wasiat misalnya itu mengatur yang berhubungan dengan ahli waris itu berarti tidak berlaku atau bagaimana Ustaz? Itu pertanyaan yang bagus ini. Sebenarnya kalau ada ayatnya dia buka. Jadi enggak ada. Coba nanti dibuka di An-Nisa ayat 11. Saya sampai An-Nisa ayat 11. Kita cari Quran dari Panjang sekali. Ya tetap waris. Ya 11. Ya itu bagian. Ya ayat 11 itu. Halaman berapa? Tidak ada lagi. Di internet langsung ketik ini. An-Nisa ayat 11. Iya ayat 11 bagiannya. Wah, ini penting. Nah, kita kasih masuk materi tadi. Bagus. Pertanyaan bagus.
Saya tidak ada terjemahnya, silakan cari sendiri. Saya akan coba terjemahkan dengan ya, saya tidak akan ambil ayat depannya karena ini pembahasan terkait pembagiannya. Jadi di ayat ke-11, 12, 13, 14 dan 176 di surat An-Nisa itu ayat-ayat yang membahas tentang pembagian warisan. Artinya tidak banyak ayat menjelaskan tentang warisan, tapi itu insya Allah cukup sebagai referensi bagi kita terkait pembagian warisan. Saya akan fokus. Di sini ada pembagian misalnya. Allah berwasiat kepada kalian fi auladikum tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki dia 2 bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsu ma tarak. Kalau kemudian yang ada hanya anak perempuan saja 2 atau lebih, maka baginya 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Akan tapi kalau hanya 1 anak perempuan saja, falahan nisfu, maka baginya setengah saja. Wali abawahi likulli wahidin minhuma as-sudus. Bagi 2 orang tua, ayah dan ibu 1/6. In kana lahu walad, kalau kemudian yang wafat itu punya anak. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu falikumi thuluth. Kalau kemudian yang wafat tidak punya anak, maka dan yang mewarisinya itu kedua orang tuanya, maka ibunya dapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun falikumi sudus. Tapi kalau si wafat ini punya saudara, maka bagi ibunya 1/6 lagi. Saya mulai dari sini pembahasannya. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah jelaskan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 di baris selanjutnya sudah menjelaskan pembagian warisan tuh, ya. Ternyata itu jelaskan urutannya. Bagi waris yang tadi, hitungan-hitungan itu min ba'di wasiyatin, setelah dibagikan wasiatnya atau dibayarkan hutangnya. Maka urutannya jangan kebalik. Jangan bagi waris dulu, wasiat belakangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti kebiasaan. Mari oleh berkat langsung mau. Kan kalau dia langsung aku berbagi ya. Maka urutannya ketika ada orang meninggal itu, urutannya tuh, ya, biaya pemakaman semuanya diambilkan dari hartanya almarhum atau almarhumah. Artinya kita diajari mandiri sampai ketika meninggal. Jangan jadi beban, ya. Makanya kemudian kalau bisa jangan kasih semuanya harta itu buat anak-anak. Jangan juga butuh. Dikasih sama anak kasih, meskipun biasanya terus dikembalikan ke cucu-cucu, jangan kan gitu kan modelnya. Anak itu kadang ngasih ke orang tua itu, kadang ya muspro dalam artian itu ternyata dikasihkan lagi ke cucu, tapi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jangan dikasih terima saja, jangan ditolak sudah. Karena anak ingin ngasih, ya. Setelah kemudian uangnya dikurangi, jadi dari uang total semuanya itu dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah. Tidak tahu biaya ambulan, biaya tukang gali, biaya apa itu semuanya ambilkan. Masih ada sisa, misalnya 100 juta. Biaya pemakaman ternyata 10 juta. Tidak tahu makam model apa. Ya. Tersisa berapa? 90. Nah, kira-kira ketika ada orang punya utang sama dia mau wasiat, sama dia mau wariskan, mana yang didulukan? Utang atau wasiat dulu? Tahu dari mana tuh? Tahu dari Anissa. Wasiat apa utang dulu?
Utang apa wasiat dulu? Belum ada ayatnya. Ayatnya 12 wasiat. Ayatnya lihat. Wasiat terus Min ba'di wasiyatin setelah dibayar yusi biha autin. wasiat Setelah wasiat baru utang. baru Utang. utang. Ayat 12. Ayat 12 ada lagi? Iya. Sama kan? Ayat 11 ya. Ayat 11 ada. Ya, 11. 12 ini juga ada baris 3 nih. Baris 3 nih. Min ba'di wasiyatin yusina biha autin. Setelah wasiat dan atau utang. Kewajiban dulu. Maka mana yang dulu? Wasiat atau utang? Wasiat. Wasiat utang. Wasiat atau utang dulu? Berarti ya. Gampang namanya gerakan jamaah itu. Atau berarti boleh salah satu. atau berarti boleh wasiat dulu, boleh utang dulu. Ya, kalau atau Berarti ada pilihan mana? Wasiat dulu, hutang dulu, atau milih bisa kadang utang, kadang wasiat dulu. Yang mana? tiga-tiganya. Mana? Nambahin pilihan tadi ya. Nambahin pilihan. Saya tadi cuma kasih pilihan utang dulu apa wasiat dulu, jangan tambahin. Kadang bisa utang dulu, kadang wasiat dulu. Yang kedua atau dan setelah Iya. dibayar ya dengan tidak bisa. Kira-kira kalau seperti ini kepada siapa kita tanya? Ustaz juga kata. Bayar. Ustaz tanyakan kepada para ulama. Ulama mereka yang punya ilmu. Buatnya dan setelah Apa jawaban ulama tafsir? Saya tidak jawab di sini. Nanti kalau yang punya tafsir di rumah itu, ya, mumpung bulan Ramadan dibersihkan lagi covernya yang berdebu, dilapor kembali. Dicari nanti tafsirnya. Kenapa disebutkan wasiat dulu daripada hutang? Apakah maksudnya wasiat dulu dibayarkan baru kemudian dibayarkan hutangnya? Ternyata kenapa wasiat dulu yang disebutkan? Karena banyak orang yang lupa tidak menjalankan wasiat. Makanya sama Allah sebutkan dulu. Tapi pelaksanaannya utang dulu dibayar. Gimana? Utang dulu. Gimana dulu? Berarti jawabannya apa? Utang dulu apa wasiat dulu? Utang. Berarti jawaban pertama bener-bener. Ditambah ilmu anyar bingung kan? Padahal jawabannya semua. Ya. Maka ketika ada orang wafat, keluarkan dulu hartanya untuk pengurusan, bayarkan dulu untuk bayar utang, baru wasiat kalau masih ada. Lah ternyata utangnya 150 juta. Tekor. Minus. Gimana? Mau dibagi utang? Hah? Mau dibagikan utang mau? Ahli waris tolong datang. Ini mau ada pembagian utang. Kira-kira datang enggak? Ya? Kira-kira datang apa enggak? Judulnya kasih yang besar, undangan kepada keluarga besar, pembagian warisan. Ketika datang kumpul semua, ternyata setelah dihitung minus, mulai meripit keluar dari pintu. Ya. Kita bicara dalam kondisi normal, ya. Kita nggak bicara minus dulu. Ada uang 100 juta pengurusan jenazah, ambilkan 10 juta. Ternyata punya utang 30 juta. Kurangi lagi, sisa berapa? 60 juta. 60 juta kemudian dicek wasiatnya. Ternyata dia tulis wasiat orang tua, saya mau berwasiat 1 miliar, misalnya gitu. Minus.
Boleh. Uangnya sisa berapa tadi? 60. Ternyata dicek wasiatnya, orang tua kita itu pengen wasiatnya 1 miliar nih, gimana? Bagi utang lagi. Hah? Dikasihkan semua 60 tuh. Bisa dirubah wasiatnya. Ekstrim lagi gitu. Ya. Jadi lagi-lagi misal wasiatnya ternyata 1 miliar, uang yang tersisa 60 juta. Maka ingat tuh pesan Nabi. Pesan Nabi itu wasdulu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Maknanya sepertiga dari 60 berapa? 20 juta tuh kasih. Mohon maaf Masjid As-Salam, memang orang tua kami dulu pengennya wasiat 1M. Tapi ternyata uang habis, ketika meninggal tinggal sisa segini 60 dan maksimal kata Nabi sepertiga, jadi As-Salam dapat 20 juta. Sisa 40 bagi ahli waris anaknya 15. Lumayan daripada juga. Ya. Artinya pembagian waris ini bagi sisa-sisanya saja, tidak perlu berebutan. Kadang sisanya kadang ini. Ya. Maka yang pertama harus dicek lagi-lagi hutangnya tuh. Pernah ada kejadian kemudian asal bagi, tidak mau ngecek hutangnya. Ketika kemudian harta sudah dibagi, tukang tagih datang. Dia bingung mana yang ditagih, nggak ada yang mau ngaku, semuanya sudah pegang masing-masing. Ya, maka wasiatnya nanti kita kepada anak-anak kita termasuk itu sampaikan bahwasannya nanti ketika wafat, kalau orang tua punya hutang selesaikan dulu, baru nanti bagi waris. Jangan kebalik tuh, bagi waris dulu. Nanti punya utang, ini orang tua kalian punya utang, udah tahu bukan urusan saya. Padahal dia sudah pegang uang warisan. Akhirnya siapa yang diadab tuh nanti? Siapa yang diadab? Orang tua, kasihan sekali orang tua. Ya, anak diadab karena ada bagian orang tuanya yang buat membayar hutang, kok dia ambil. Orang tua juga dihukum karena dia nggak ngasih tahu kepada anak. Beda lagi kalau ceritanya jangan sudah kasih tahu nanti ya. Kalau bapak itu sudah wafat, nih caranya nih. Ya, urutannya seperti ini. Urusan ternyata anak kok kemudian nggak mau ikuti aturan kita, yang penting kita sudah menyampaikan. Itu ya. Jelas ya? Ada lagi? Yang sudah masuk. Materinya Tanya jawabnya 1 jam. Materinya cukup. Interaktif. Interaktif Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kasus Pak Ustadz. Kasus luar biasa. Ada sebuah keluarga punya 4 anak. Waktu itu bapaknya beli tanah 4 kapling, mungkin harapannya nanti untuk anak-anaknya. Ternyata sebelum anaknya istilahnya belum mentas ya Pak Ustadz ya, masih belum ada yang menikah, belum selesai sekolahnya, itu meninggal. Karena butuh biaya, ibunya itu menjual salah satu tanah, tapi tidak dibagi. Karena untuk membiayai anak-anaknya itu sekolah sampai menikah. Itu betul apa enggak? Ternyata setelah beberapa tahun anaknya dewasa itu salah satu anaknya itu menggugat. Mestinya dulu itu dibagi gitu katanya. Itu gimana? Ibunya itu gimana? Salah apa betul? Karena nggak dipakai sendiri untuk biayai anak-anaknya. Ternyata ya alhamdulillah anak-anaknya jadi semua. Gitu, ya, ada yang nuntut gitu loh, ada yang tetap nggak
puas gitu loh. Gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra, tadi pentingnya kita belajar mana yang masuk hibah, mana yang masuk waris, dan mana yang masuk wasiat. Ya, lagi-lagi ketika orang tua punya keinginan, pastikan juga keinginan baiknya itu. Keinginan baiknya itu apa? Itu sudah benar apa belum? Ya, keinginan baiknya ini sudah sesuai atau tidak? Ya, lagi-lagi ketika ada orang tua, tadi kalau ceritanya orang tua inisiatif beli tanah. Buat siapa? Buat anaknya. Qadarullah ternyata apa? Anaknya qadarullah ternyata bapaknya meninggal. Ibunya jual buat biaya kan. Nah, oke, makanya gini. Kalau orang tua punya keinginan seperti itu, laki-laki yang diajak ngobrol pertama dulu pasangannya tuh, istrinya tuh, Bu, ini aku butuh tanah. Niatannya memang nanti kalau misalnya nanti ya buat anak-anak. Tapi harus dipastikan, ya. Kalau kemudian saat ini posisinya memang masih jadi milik bapaknya tanah itu, maka hak untuk ngelola terserah bapak. Itu hanya cita-cita bapak. Tiba-tiba bapaknya mau jual semua, dijual bisa wah, yang besok ya, betul kan mungkin bisa gitu. Ya tidak apa-apa. Karena itu masih sekedar angan-angan, cita-cita, keinginan. Ya, makanya ketika kemudian punya sesuatu, misalnya itu hanya angan-angan, ya sudah, itu dibicarakan berdua saja. Ya, adapun kalau sifatnya sudah pasti, oh ini buat anak pertama, kedua, ketiga, keempat, panggil tuh anaknya. Atau misalnya anaknya masih kecil, ya bikin surat tuh. Ya, sama istrinya dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Minta saksi misalnya saudara dan lain sebagainya. Ya, bahwasanya ini tanah ini milik anak ini 2, 3, 4 sudah bukan milik bapaknya lagi. Maka ketika bapaknya wafat, si istri tidak boleh jual tuh. Kenapa? Karena hartanya sudah dikasihkan kepada anaknya. Ya. Tapi kalau kemudian buktinya belum ada, misalnya, apalagi kemudian hanya ucapan, dan itu pun pertimbangannya kurang matang bahasanya, potensi-potensi yang akan timbul pada hari-hari ke depan itu sangat besar. Ya. Makanya kita sebagai orang tua juga dituntut untuk bijaksana. Meskipun kebijaksanaan tadi itu, kebijaksanaan yang paling bijaksana siapa? Allah tuh ayatnya jelas. Ya, ayatnya jelas. Ya, kebijaksanaan itu miliknya Allah. Ya. Maka kalau seseorang ingin jawaban yang paling bijaksana, maka kembali kepada jawabannya siapa? Allah sudah. Kita hanya berusaha untuk bijaksana. Makanya kenapa pembagian waris tidak diserahkan kepada orang tua itu seperti itu. Karena orang tua kadang bijaksana, kadang pilih kasih. Manusiawi. Jenengan tidak bisa menyamakan kemudian jenengan suka dengan 4 anak penjenengan rata semua. Pasti ada yang luwih tak senengi dibanding sing nomor loro misalnya. Pasti ada seperti itu. Ya. Makanya kalau cari jawaban kebijaksanaan, kembalinya kebijaksanaan menurut siapa? Ya. Maka Bu, kalau kondisinya laki-laki, ya, laki-laki kalau di kita ini, di negara Indonesia ini, ya, yang dijadikan patokan itu laki-laki hukum. Ya. Maka kalau punya sesuatu apalagi yang sifatnya harta,
itu perlu dipertimbangkan dari sisi hukumnya ini aman apa enggak misalnya. Apalagi kalau jenengan tahu misalnya potensi anak ini untuk minta bagian ke orang tua sangat tinggi atau gegeran sama saudara tinggi, jenengan harus pertimbangkan urusan hukum ini. Ya, tapi kalau jenengan yakin bahwasanya anak-anak saya ini pondasi agamanya kuat nih, ya sudah saya ajari terkait ilmu waris ini mereka sudah paham semua, dan sudah saya kasih perjanjian semua bahwasanya kalau ada perselisihan dalam urusan waris dikembalikan kepada hukum agama, semua sudah tanda tangan, sudah selesai itu. Ya, tapi kalau jenengan tidak yakin bahwasanya anak keturunan itu bisa menjalankan aturan agama dengan baik, maka jenengan harus pertimbangan kekuatan dari sisi legalitas harus dipertimbangkan. Ya, kata oke. Ibunya salah enggak? Kalau itu bahasa ini, ya, kalau itu hartanya suami, kalau 4 tanah ini misalnya hartanya suami, maka dia termasuk warisan. Ada haknya istri, ada haknya anak-anak. Kalau di situ ada anak laki-laki, anak perempuan, selesai sudah. Cuman urusan istri sama anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau posisi itu harta miliknya suami, maka 4 tanah ini dimiliki oleh istri dan anak-anak itu semua. Tinggal kemudian proporsinya. Ya. Meskipun anak itu masih kecil setia, ya, masih bayi, baru lahir, bapaknya seneng serangan jantung. Saking seneng. Maka bayi ini termasuk ahli bapak tuh ternyata 1 M. Jenengan mau langsung kasih buat bantalnya 1 M? Ya enggak. Dikelola tuh 1 M-nya buat kemaslahatan dia tuh. Buat pendidikan, buat itu. Diputer kalau misalnya modal buat modal usaha yang sekiranya tidak gampang rugi buat kehidupan dia. Nanti kalau dia sudah besar, nah toko ini punyamu. Dulu ketika bapakmu wafat, kamu masih bayi, ada uang segini buat urusan itu, ternyata kemudian sukses. Sekarang kamu sudah besar, kamu kelola sendiri karena itu punya itu. Nah itu modelnya. Ya, jadi bukan anak saya masih kecil, Ustaz, yang nggak dapat bagian, dia saya urusi sendiri karena saya yang harus memakai dan lain sebagainya. Itu juga nggak pas. Ya, ibu punya bagian sendiri, anak-anak punya bagian sendiri. Selama anak-anak belum bisa mengelola keuangan, orang tua boleh ikut campur tangan. Tapi lagi-lagi campur tangan dengan cara yang baik. Makan dari sebagian itu boleh Ustaz? Boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf. Quran kan sudah kasih itu tentang mengelola harta anak yatim. Boleh, disuruh mengelola. Mau makan sebagian dari situ boleh, tapi dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Memang jenengan punya hak di situ, hak pengelola misalnya. Hak pengelola. Ya. Bukan kemudian karena ngapunten misalnya bapak wafat, anak-anak masih kecil, ya ini anak kecil ini enggak berhak semua ini. Ya saya sebagai istrinya ini, ya akhirnya berantakan semua. Ya, berantakannya bukan apa-apa, tapi berantakannya karena laki-laki tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ikuti aturan Allah, insya Allah sama Allah mudahkan tuh. Ya, sama Allah dimudahkan. Tapi kalau kita nggak mengikuti aturan Allah, Allah gampang saja tuh buat masalah. Ya, tiba-tiba rumah kebakar, gitu. Tiba-tiba sakit-sakitan. Tidak ada umurnya uang itu. Ya. Karena uang itu pada asalnya milik siapa? Orang wafat. Uang itu langsung naik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sama Allah dikasih hitungan matematikanya, turunkan lagi itu. Kok ternyata ketika diturunkan, ya, sebagian ada yang coba kemudian geser, ini nggak benar. Ada Allah sudah kasih ketentuan tuh. Ya, maka apa bedanya kita dengan orang yang korup?
kita korupsi warisan kan gitu. Nah ini bagian bahaya juga. Itu ibu ada. Oke. Ye. Monggo. Masih ada waktu berapa menit? Saya 10. Oh 10 menit. Ini juga sedikit kasus Ustadz ya. Ye. Dalam satu keluarga itu si bapak menuliskan wasiat kepada 4 anaknya. Masing-masing sudah diberikan harta oleh bapaknya, sudah dibagi. Kemudian sudah dibagi ketika bapaknya masih hidup. Iya, masih hidup. Bapak itu menulis wasiat. Wasiat itu dituliskan kepada masing-masing anaknya. Jadi tertulis keempat-empatnya itu mendapatkan apa, begitu. Bagiannya apa saja sudah tertulis. Nah, qadarullah, anak yang ketiga semua sudah menikah, Ustaz. Keempat-empatnya sudah menikah. Pada saat orang tua sudah meninggal, nah, setelah meninggal itu kemudian anak yang ketiga ini meninggal, Ustaz. Meninggalkan suami dan anaknya. Itu. Lah, kemudian ada anak pertama ini yang tidak mempunyai rumah, ikut tinggal di rumah anak yang meninggal ini tadi, Ustaz. Lah, kemudian anak yang tinggal ini tadi yang nunut itu mengklaim bahwa kebetulan anak yang ketiga ini mendapat rumah yang ditinggali orang tuanya. Mengklaim bahwa ini rumah orang tua kami, begitu. Akhirnya lama-lama secara tidak langsung si anak dan suami ini terusir secara halus. Akhirnya mereka keluar dari rumah yang sudah diwariskan kepada istrinya. Nah, ini bagaimana Ustadz? Si anak-anak ini haknya seperti apa? Gitu. Terima kasih. Jadi pertanyaannya seperti ini, ya. Ketika menuliskan sesuatu orang tua kepada anaknya, ya, ini khusus kasus nih, ya. Itu ketika dia bagikan kepada anaknya, lagi-lagi bagikan ke anaknya nih. Artinya kalau wasiat boleh apa enggak? Orang tua wasiat kepada anaknya boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Penerimanya selain ahli Selesai waris. kita sini. Penerimanya selain ahli waris. Saya ulangi pertanyaan. Orang tua boleh tidak berwasiat untuk anaknya? Wasiat penerimanya. Nah, ini belum selesai ternyata ini satu jam. Masih satu tabel. Berwasiat. Kalau berwasiat boleh aja, tapi penerimanya kan selain ahli waris. Orang tua tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Maka harusnya tidak ada kalimat, "Nak, kalau bapak wafat rumah ini buat kamu." Itu tidak boleh ada kalimat seperti itu. Terus yang boleh seperti apa Ustaz? Nah, ini rumah sekarang punya. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kondisinya kayak misalnya ada kalimat orang tua yang berwasiat rumah buat anaknya. Ternyata embel-embelnya bahasanya. Embel-embelnya itu nunggu orang tuanya wafat. Kalau ada embel-embel nunggu orang tuanya wafat, maka itu jawabannya itu berarti masuk kategori apa? Harus ada kelas sendiri tak berwasiat. Berarti caranya betul. Ini buku belum saya buka loh. Ini di mana? Ya. Bulan depan dilanjut Ustaz, jangan khawatir. Insyaallah bulan depan nanti kita lanjut Saya lagi. selesaikan yang itu. Ya. Yang kebanyakan Ya, saya lanjutkan. Anggap saja orang tua berwasiat ternyata kepada anaknya.
maka orang tua berwasiat kepada anaknya, berarti wasiatnya apa? Tidak sah. Tidak. Maka harta rumah tadi yang seharusnya diwasiatkan itu, ya, itu nanti masuk dalam kategori harta warisan, yang nantinya warisan itu juga nanti dibaginya kepada siapa? Kepada ahli. Ya. Maka kalau kondisinya tadi misalnya, oh ternyata dulu itu wasiat, berarti tidak ada yang memiliki siapapun ketika orang tua masih hidup. Beda kalau misalnya ternyata akadnya tadi, yang satu kan bilang itu rumah dikasihkan kepada, tertulis itu. Iya. Jadi orang tua sudah menulis satu-satu. Dengan kalimat. Nah, jadi garis batasnya di sini. Kalau saya wafat, kalau ada bahasa kalau nunggu wafat, berarti itu maksudnya tulisannya saya wariskan kepada anak pertama nama perusahaan, anak kedua namanya apa, tanah, begitu. Saya wariskan, bahasa gitu ya. Iya. Jadi kalau saya wariskan, saya kembalikan lagi supaya saya mana tadi. Saya wariskan, maka syarat warisan itu harus sudah dan yang bagikan siapa? Nilainya nih. Yang bagi siapa warisan? Farai. Orang tua apa Allah? Allah tuh. Ya. Maka berarti itu jatuh warisan. Tapi ternyata warisannya nggak ikut ketentuannya Allah. Maka lagi-lagi, ya, lagi-lagi ini PR buat kita semua. Kalau orang tua mau ngasih sesuatu ke anaknya, kasih dengan akad yang jelas. Jangan sampai kemudian anaknya juga mikir, ini dulu dikasih, misalnya rumah ya, dulu dikasih rumah ini dikasih ke anaknya, apa hanya disuruh pakai saja daripada rumahnya rusak, kan gitu. Kalau jenengan nggak ada akad seperti itu, kira-kira beda nggak hasilnya antara rumah ini dikasih sama hanya disuruh mengelola saja? Beda. Kalau dikasih orang tua wafat, rumah itu nggak boleh masuk warisan. Tapi kalau hanya suruh pakai saja daripada nanti rusak rumahnya bapak nih. Kalau kemudian orang tuanya wafat, karena itu rumah hanya suruh pakai saja, maka rumah itu termasuk rumah warisan itu. Ya. Terus si anak ini dapat hak apa tidak? Kenapa? Cucunya itu berarti cucu punya hak apa enggak? Enggak ada. Cucu punya hak apa enggak? Ini pembahasan luar biasa. Iya. Sudah selesai kan? 2 menit. Yang mati jenengan boleh foto, tapi kalau jenengan foto pun bingung gambar apa ya. Titik tengahnya ngapunten, saya tunjuk pakai tangan ini. Titik tengahnya di kotak putih warna abu-abu, kotak putih garis abu-abu, yang bisa jadi diisi oleh suami, bisa jadi diisi oleh istri. Apa maksudnya? Tergantung yang wafat ini suami dulu apa istri dulu. Jawabannya, ketika ada satu orang wafat, entah suami atau istri, maka yang punya peluang dapat warisan sekitar ada 22 posisi. Jangan bayangkan warisan itu hanya ke anak dari orang tuanya, atau dari anak yang mati orang tuanya dapat warisan dari anaknya, atau saudara yang mati saudara dapat warisan
dari saudaranya. Ternyata mbah juga bisa dapat. Ternyata anaknya bayi ini miliarder. Bayi wafat, dia punya ternyata mbahnya itu dapat. Ya, cucu. Apakah cucu dia dapat warisan dari orang tuanya? Dari kakeknya, neneknya. Cucu yang termasuk ahli waris itu hanya cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki, cucu dari anak perempuan tidak dapat. Lo kok pilih kasih Ustaz? Dari awal. Saya tidak tahu. Allah sudah ngatur seperti itu. Tapi salah satu hikmahnya setelah saya belajar agak panjang, itu urusan warisan bukan cuma bagi setelah ini selesai, tapi setelah bagi ada yang dapat tugas tambahan, ada yang boleh pulang. Apa maksudnya? Contoh kisah tadi itu, contoh mudahnya. Ini ada anak laki-laki, anak perempuan. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Yang paling dapat bagian banyak siapa? Anak laki-laki, anak perempuan? Anak laki-laki. Anak laki-laki dapat bagian. Anak perempuan dapat bagi. Anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2. Anak perempuan dapat bagian, pulang dia simpen duitnya di lemari. Anak laki-laki pulang, uangnya dibagi buat anak istri. Artinya laki-laki dapat bagian lebih banyak karena dia ada kewajiban untuk ngurusi. Bahkan dia ada kewajiban, pamannya tuh tadi tuh, pamannya dapat tuh, punya kewajiban untuk ngurusi ponaannya tuh. Tapi bukan istrinya almarhum, bukan. Jadi kalau ada suami yang wafat, kok kemudian istrinya yang banting tulang untuk ngurusi anak-anaknya, ya, makanya pamannya itu cari. Kenapa Nabi kisahnya wafat itu terus ditempelkan ke siapa? Kakeknya, ke pamannya tuh. Tanggung jawabnya gitu. Bukan ditempelkan ke bibinya, bukan ke siapa, bukan. Cari ke kakeknya, cari ke pamannya itu. Ya. Jadi seperti itu, guys. Cukup, guys. Mau bawa panitia? Saya panitia. Saya nggak tahu, takutnya ada acara yang lain, saya nggak tahu. Kalau saya free, Sedikit Ustaz, sedikit teknis. Sudah ada nggak ada? Ada sedikit. Ustaz, Panitianya juga manusia. juga mau nanya, anak itu dulu meninggal dari orang tuanya, apakah tetap dapat warisan? Bagus. Iya. Bagus pertanyaannya. Ya. Kalau ada anak meninggal daripada orang tuanya, maka siapa yang jadi ahli waris? Ada anak meninggal, orang tuanya masih hidup. Ahli warisnya siapa? Orang tua. Orang tua bisa jadi ahli waris dari anak. Jadi warisan itu bukan hanya dari atas ke bawah, tapi bisa jadi dari bawah ke, tergantung siapa yang meninggal terlebih dahulu. Tapi tetap jangan berdoa dulu anak isuki di tengah nondang mah. Tidak boleh. Sama ketika anak tahu orang tuanya sugih dan kepingin-pingin, tidak boleh. Ya. Kalau misalnya ternyata kok kemudian setelah ini saya ada ceritanya. Ya, ini mungkin kisahnya kayak ini. Anaknya mati dulu nih. Yang bilang nih, anaknya mati dulu 2015. Ketika 2015 orang tuanya ini jadi ahli waris atau bukan? Iya, masuk tuh, dapat bagian. Tapi qadarullah 2016 si mbahnya ini meninggal.
Apakah yang meninggal 2015 ini dapat bagian? Dapat dah? Hah? Itu kan anak-anaknya. Ya, ini kan pertanyaannya. Iya, saya sudah bisa baca pengalaman. Dia punya anak. Ya. Apakah ini punya hak? Punya hak. Anaknya laki-laki kan. Makanya dia lebih dulu. Saya ulangi ceritanya. Ini boleh? Jawabnya masih boleh? Terakhir. Ini aja deh. Ini 2015 meninggal. Ya. Ini dapat nih. Yang dapat warisan siapa ketika ini meninggal nih? Istri dapat. Anak-anak dapat. Orang tua dapat. Saudara dapat nggak? Saudara dapat nggak? Nggak dapat. Karena ada anak laki-laki atau karena masih ada bapaknya, saudara minggir dulu pulang. Ya. Kemudian sudah selesai pembagian, istri dapat, anak-anak dapat, ayah ibu dapat. Ternyata ayahnya almarhum dulu wafat tuh 2016. Kalau ini yang wafat, siapa ahli warisnya? Istrinya tuh. Mana anak-anaknya? 1 laki-laki, 2 perempuan. Mantunya dapat gak? Mantunya dapat gak? Yakin? Biasanya sih gegeran mantu nih biasanya. Oh iya. Ngaku. Lah iya, sing gegeran biasanya mantu nih. Atau cucunya dapat gak? Dari jalur mana? Oh, ini pentingnya belajar tuh. Makanya bapaknya meninggal dulu. Jadi kan pilihannya 2. Kalau ikut pengadilan Indonesia dapat tuh. Tapi kalau ikut aturan agama faraid yang murni, tidak dapat tuh. Karena warisan dari yang wafat kepada yang hidup. Kalau ikut faraid murni loh ya. Saya bahasakan faraid murni, kenapa? Karena kalau yang ikut dipakai di negara kita, meskipun dia KHI, kompilasi hukum Islam, kalau ada yang pernah kuliah kompilasi hukum Islam, namanya kompilasi kan campuran tuh, ada kecampuran hukum-hukum yang lainnya, hukum Belanda ikut masuk di situ, ya, itu ikut dapat. Sebutannya ahli waris pengganti. Jadi ibarat kata kayak ini masih hidup, dapat tuh bagiannya sama kayak yang ini. Maka jalurnya kira-kira biar ini dapat apa? Jalurnya apa? Warisan kan nggak dapat. Jalurnya wasiat itu. Makanya di negara mana itu, di negara Arab itu, kakek yang dia punya cucu, dan posisi di sini meninggal, oleh negara kakek ini diwajibkan nulis wasiat untuk cucunya. Diwajibkan nulis wasiat. Bukan kemudian langsung disuruh munggah. Diwajibkan nulis wasiat. Maka kakek boleh nuliskan wasiat maksimal 1/3 misalnya, maksimal tuh. Artinya di bawah 1/3 pun boleh. Ya, dia dapat, dia misalnya nuliskan wasiat buat menantunya boleh. Ya. Kemudian ada pun warisan buat istri dan anak. Ini baru halal. Nah, itu. Ya. Kalau yang meninggal perempuan, anak perempuan, terus punya cucu perempuan. Ya, Kayak saya tahu. Sama, apalagi. Iya sama. Ya, nggak dapat. Apalagi cucu. perempuan. Toh. Apalagi cucu dari anak perempuan. Malah nggak dapat. Tapi kalau ingin wasiat boleh. Kan wasiat boleh. Karena Selain kepada ahli, tahu tuh mbahnya. Oh ini anak saya sudah wafat. Ya, cucu ini bagus-bagus. Saya kan punya harta banyak. Kalau nggak saya tuliskan wasiat, dia nanti nggak dapat saya wafat. Nah ini kakek nenek yang cerdas itu seperti itu. Ya, lihat ada potensi masalah, dia tulis tuh wasiat buat cucu saya. Nah, ya,
Gitu Bu? Iya. Cukup Bu? Panitia saya enggak. Akunya habis. Taksi. Ada taksi Ustaz. Karena tadi ada yang protes kok wasiat katanya temanya, ternyata ibu seneng ya. Boleh. Ada taksi Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi mengenai waris itu kan kayaknya harta semua dan tanah rumah gitu ya. Kalau umpama mendapat asuransi, seorang suami itu tadi meninggal dapat asuransi, apakah juga dibagikan pada anak-anak? Anaknya 3. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait sama asuransi. Asuransi jiwa, jadi kalau meninggal nanti dapat uang berapa? Jadi harta yang masuk ini lagi-lagi pembahasannya agak panjang ini ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu. Intinya ada kriteria tersendiri tentang mana yang masuk harta warisan, mana yang bukan. Ya. Termasuk harus diperjelas antara mana harta suami, mana harta istri. Tidak boleh sama-sama Ustaz, tidak boleh agama kita itu. Ya. Di dalam agama kita, ngapunten bahasanya, dalam faraid murni tidak ada harta gonogini. Faraid murni ini, ya, tidak ada harta gonogini. Harta gonogini harta apa sih? Harta bersama kan? Harta bersama. Ya, mulai sekarang dipisah tuh. Gunanya apa sih dipisah tuh? Gunanya apa? Kalau yang wafat suami, harta yang dibagi punya siapa? Ya, misalnya tidak jelas nih hartanya. Bareng nih Ustaz nih, suami jenengan wafat, mau harta jenengan juga dibagi? Mau apa enggak? Yakin? Satu di belakang. Iya, secara nurani itu. Kita itu tidak mau harta kita itu kemudian tidak jelas, kecampur tuh. Kita pengennya jelas punya saya mana, punya suami mana. Kalau yang wafat salah satunya, maka punya salah satunya itu yang kemudian dibagi. Ya. Tapi kalau tidak jelas itu tadi kegeret-geret tuh. Hartanya punya ibu ikut kegeret loh kok. Tabunganku melok dilebokno warisan iki apa sele gitu. Ya, padahal punya ibu sendiri tuh. Maka Islam sudah ngatur dari awal. Ya, harta jangan dicampur. Dan tekno siji boleh. Yang penting jelas berapa punya jenengan, berapa punya suaminya. Jangan sampai kecampur. Ya. Dan terkait beberapa asuransi pensiun dan lain sebagainya, itu nanti insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang lainnya, karena ini terkait macam-macam yang tidak bisa dijelaskan secara kurang lebih seperti itu. Ya, Ibu nanti bulan depan kita lanjutkan. Insya Allah nanti masih mengundang Ustadz, karena nggak bisa sebentar ya Ustadz ya. Insya Allah nih kalau yang minta nama Ustadz nanti saya kasih ya. Ini karena ada lanjutan Umi Ustadz. Tahsin. Cukup insya Allah. Kita kembalikan ke tempat. Doa dulu. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita agar bisa lebih istiqomah kembali berada di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.